Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, orang tua kita, imam kita yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, materi kita pertemuan terakhir apa Bapak Ibu? Dah tak kenal itu? Dah lama ya? Iya lama mana nak tiba-tiba. Terakhir kita bertemunya bulan Agustus nah. Bulan Agustus. Hampir setahun Pak. Oh tak bisa. Oh iyalah. Bulan Oktober awal, alhamdulillah kamu disuruh istirahat semua dokter. Oktober awal tuh tanggal 3 Oktober, kamu tanggal 2 masuk rumah sakit, tanggal 3-nya kamu disuruh istirahat. Kalau kamu tidak istirahat Bapak Ibu, gagal, batal semuanya. Nah, kemudian di pertemuan Selasa ketiganya kamu sudah berada di tanah suci. Jadi kalau kamu tidak istirahat di tanggal 3 itu mungkin batal kamu ke tanah suci Bapak Ibu. Makanya mau istirahat total di yang Oktober Selasa awalnya tuh. Jadi Bapak Ibu, maka selama Oktober kita tidak ketemu ya. Iya. Ya, alhamdulillah kamu. Sampai kini Desember kan, ya kan per 2 bulan tuh. Jadi kalau tidak ketemu sebulan sampai bulan jadinya tuh. Bapak Ibu, waktu Agustus tuh apa kaji kita Bapak Ibu? Aduh, jauh. Makna takbir, pakai papan tulis kita waktu itu mah. Makna takbir, Allahu Akbar. Papan tulisnya mah hanya lah ya doa papan tulisnya tuh. Alai. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah yang menjadi prioritas, Allah yang paling penting, Allah yang paling agung, Allah yang berhak sombong. Jadi kalau orang yang benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, maka nanti dia akan selalu memprioritaskan Allah dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah merasa lebih besar daripada apapun, apalagi dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, orang yang benar takdirnya ya, orang yang benar takdirnya, maka dia tidak akan pernah sombong di dalam kehidupannya. Apapun itu alasannya, dia tidak akan pernah sombong dalam kehidupannya. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Ya, jadi sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang kita emban, sehebat apapun status sosial yang kita punya, semua itu bahkan sepanjang apapun rentet gelar akademik yang kita punya, semua itu tidak menjadikan alasan bagi kita untuk sombong di hadapan Allah dan makhluknya. Tidak ada satupun alasan bagi kita untuk
sombong di hadapan Allah dan makhluknya. Karena yang berhak sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau awak hebat kecil awak, pangkat awak tinggi, maka yang berhak sombong, lalu kita sombong karena pangkat dan jabatan itu, tentu Fir'aun lebih berhak sombong dari awak. Karena pangkatnya lebih hebat, Pak. Lebih tinggi pangkatnya. Kalau awak sombong karena harta kekayaan, banyak harta awak, lalu sombong karena itu, maka Korun lebih berhak sombong dari kita. Karena hartanya nak hitung-hitung. Bahasa serak-serak hartanya kan, sampai ke mana mana si Kaladigo, sampai ke siku hartanya nak. Nah, menggali semua awak di siku kau nampak dapat ame sebungkah harta siapa? Oh tu, awak yang dapat harta karun dapat namu kan. Nah itu, maka itu saking banyaknya harta si Korun tu. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena ilmu pengetahuan, hebat kita, hebat pendidikan kita, panjang rentet gelar akademik kita. Sombong kita karena itu, tentu Haman lebih berhak sombong daripada kita. Haman itu Bapak Ibu, tali-tali bantu ikoko nyambuhnya langsung berubah jadi ular. Awak coba lambuh sampai abi yang ngomong itu nak berubah-ubah itu loh. Lalu apa yang kita sombongkan lagi kan? Apa yang kita sombongkan lagi? Oke, maka orang yang benar takdirnya, dia tidak akan pernah sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buang jauh-jauh semua urusan dunia, abaikan semua itu, ucapkan takdir, jadikan Allah sebagai prioritas, tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru setelah itu kita berdoa kepada Allah. Nah, doanya apa? Doa iftitah. Kita ambil doa iftitah yang pertama dulu. Doa iftitah yang pertama yang ada di hadis Al-Bukhari nomor hadis 744. Ini yang biasa dibaca oleh Nabi di salat siang. Salat siang dari subuh sampai Isya itu. Doa dari hadis Al-Bukhari 744. Hadis ini dari Abu Hurairah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Minal khataaya kama yunakkat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ansil khataayaya bil ma'i wat talji wal barad. Nah, kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita miringkan aja Bapak Ibu. Kita ambil beberapa kata sajalah, karena papan tulis kita terbatas. Kata-kata kuncinya. Kata kunci pertama khotoya, khotoya, lalu kemudian ditambah ya lagi di belakangnya, ya lagi di belakangnya, sehingga menjadi khotoya, khotoyaya. Kata kuncinya pertama khotoya, khotoya. Khotoya ini Bapak Ibu jamak dari khotoun. Khotoun itu artinya salah. Khoto itu artinya salah. Maka kita bermohon kepada Allah di surah Al-Baqarah misalnya kan, Al-Baqarah ayat yang terakhir, ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhta itu nanti jamak dari khata. Khata itu artinya salah. Kalau kesalahannya satu kali namanya khotoun. Kalau kesalahan itu berulang namanya akhta. Jamaknya akhta, jamak taksir. Tapi kalau kesalahan itu tidak terhitung lagi oleh kita, saking banyaknya kesalahan itu, namanya khotoya. Nah, kini Bapak Ibu mau bertanya dulu, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Hah? Ada yang tidak pernah melakukan kesalahan? Nah, ada.
ada yang batu saya sataru ya, mau pulang selai. Membana muna talor yang muru. Nah, jadi khata ya. Yang apa? Yang melakukan kesalahan sedikit, aduh. Aduh. Salamu di awak berapa kesalahannya bu seketiknya? Bisa dihitung? Nggak terhitung loh. Waduh. Berarti nggak sedikit tuh loh. Banyak tuh Pak. Iya. Yang kesalahannya banyak siapa? Satu. Oke. Jadi kita melakukan kesalahannya banyak atau sedikit? Banyak. Iya Pak. Banyak. Oke. Siapa di antara kita yang mau masuk surga? Kalau masuk surga nih, yang surganya paling tinggi, surga Firdaus, ada yang mau? Mau juga? Hebatnya. Kesalahannya banyak, maunya surga paling tinggi, ya hebat. Atau masuk Firdaus. Alhamdulillah kami masuk Firdaus Ustaz. Alhamdulillah. Setiap hari awak masuk ke Firdausnya. Ini adalah surga kita insyaallah. Nah, Bapak Ibu, khata itu kalau dikumpul digabung dia akan menjadi khotoya. Kesalahan-kesalahan yang bahkan tidak terhitung lagi, tidak tersangka lagi oleh kita, dan kesalahan itu dari berbagai macam sumber. Kadang-kadang kesalahan itu dari awak yang melakukan, kadang-kadang kesalahan itu dari orang, nyebabnya awak melakukan kesalahan. Dah itu. Kesalahan dari awak yang misalnya awak yang berduto, awak yang bercarui, awak yang mengumpat, awak yang ikut segala macam. Tapi ada kesalahan yang datang dari orang, awaklah berusaha Bapak Ibu, lah berusaha sekuat tenaga, supaya sehariku awak ndak berduto, supaya sehariku awak ndak bergunjing. Tahu-tahu awak pergi ke musaji, tiba di musaji, lah solat berjamaah. Ramai-ramai kan selesai solat babi siap kawan di sabalah. Apa nana ayat yang dibaca di imam tadi nak kata entuan saya doh katanya kan. Iya nak. Lah terjebak kita. Sudah gunjang jadinya kan? Gunjang jadinya. Dari orang datangnya Bapak Ibu. Kadang-kadang awak iyalah berusaha supaya tidak terjebak dari kesalahan itu, tapi terkadang orang lain yang mengajak kita untuk berbuat kesalahan. Tapi kadang-kadang awak pula yang mengajak orang yang melakukan kesalahan itu. Nah, karena kesalahan itu datang dari dua arah, kadang-kadang kesalahan datang dari kita, kadang-kadang kesalahan datang dari orang lain yang membawa kita melakukan kesalahan, maka kita bermohon kepada Allah bagaimana supaya kita dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua sumber kesalahan itu, baik itu kesalahan dari kita maupun kesalahan dari orang lain. Nah, jauh bahasa Arabnya ba'ad. Ba'ad itu artinya jauh. Ba'ada, jauh artinya. Ba'ada itu artinya jauh. Nah, Bapak Ibu, ini konsep dasar ini. Ini konsep dasar. Ba'ada itu jauh. Dari 3 huruf. Nanti akan ada penambahan-penambahan Bapak Ibu. Misal, ba'ada itu ditambah tad'if, di tasdid di tengah-tengahnya, ba'ada misalnya, atau ditambah ba'ada misalnya, atau ab'ada misalnya. Dia akan ada perubahan-perubahan itu. Kalau di dalam bahasa Arab tasrif namanya, tasrif. Nah, kita ambil contoh ba'ada. Kalau ba'ada ini jauh, fi'il amarnya ib'ad, jauhkanlah, ib'ad, jauhkanlah, ba'ada yubaidu. Kemudian kalau dia kasih tasdid misalnya ba'ada yubaidu, maka fi'il amarnya ba'id, jauhkanlah juga artinya. Kalau ba'ada yubaidu, fi'il amarnya ba'id, jauh juga artinya. Nah, apa bedanya? Kalau ba'ada, iba'ad ini jauhnya ya jauh, tidak bisa dijangkau. Misalnya kamera itu jauh dari saya, itu ba'ada bahasa Arabnya.
Ibaat, jauhkanlah kamera itu dari saya misalnya kan, ibaat ya, jauh. Tapi masih bisa dilihat dekatnya. Jauhnya tuh tidak bisa terjangkau oleh kita. Itu yang ibaat. Kalau ba'id jauhnya itu masih terlihat dia, tapi memang sudah kesulitan kita mendapatkannya. Misalnya, ya Ustadz, ba'id anil qalam misalnya kan, wahai Ustadz, jauhkan pena ini dari saya. Maka Ustadz ini akan meletakkan pena mungkin di sudut situ, mungkin di balik. Nah, itu ba'id bahasa Arabnya. Ba'id. Nah, kalau ba'ada yubaidu, ba'id artinya jauhkanlah. Jauhnya itu Bapak Ibu sejauh-jauhnya sampai awak tidak bisa mencari, tidak bisa melihat, tidak bisa menemukan. Ba'id bahasa Arabnya. Ba'ada, dan dia bermakna saling menjauh. Oke. Makanya Nabi, hebatnya bahasa Nabi itu, beliau mengajarkan kepada kita berdoanya itu ba'id, dari kata ba'ada. Allahumma ba'id, ya Allah jauhkan. Maknanya jauhkan itu jauhkan sejauh-jauhnya. Misalnya kalau mau kecian ba'id anni al-qalam misalnya, jauhkanlah dari saya spidol ini. Bisa jadi beko spidol kau dibawanya ke Lubuk Buaya misalnya kan, kamu tidak bisa menemukan lagi. Itu ba'id. Tapi kalau kamu masih bisa menemukan, namanya ba'id. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi ba'id itu apa? Jauhkan sejauh-jauhnya sampai awak tidak bisa menemukan. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesalahan itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibalik permohonan itu tentu ada usaha dari kita untuk belajar, mencoba untuk menjauh dari kesalahan-kesalahan yang akan menimbulkan itsm, yang akan menimbulkan dosa itu. Makanya kita permohonannya itu dalam bentuk ba'id. Ya Allah, jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah aku dengan kesalahan-kesalahan itu. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan baratnya, barat dan timur dan barat, masyriq, timur, maghrib, barat. Sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Artinya apa tuh Bapak Ibu? Tidak ketemu lain itu. Timur dan barat tidak akan pernah bertemu kecuali kalau laki ame. Itu dia. Makanya itulah bahasa yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahasa ba'id ini Bapak Ibu itu bermakna saling. Mufa'alah dia. Bermakna saling. Jadi saling menjauh. Kita menjauh dari kesalahan menjauh dari kita. Jadi bertolak belakang dia. Paham Bapak Ibu? Kita menjauh dari kesalahan itu pun dijauhkan oleh Allah dari kita. Kita berupaya tidak bagunjiang, orang nan suku menggunjiang itu jauhan oleh Allah dari kita. Nah, itu tuh maksudnya di antaranya. Oke? Paham kan? Paham Bu? Allahumma ba'id, ya Allah jauhkan aku dari kesalahan-kesalahan, dari semua bentuk kesalahan. Kalau kesalahan itu benar-benar kita akui, kita sadari bahwa itu adalah kesalahan, maka ditambahlah ya di belakang khotoya itu. Ya-nya pendek. Kesalahan-kesalahan aku. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya Allah, jauhkanlah aku memang sadar, aku sadar ya Allah, aku akan banyak melakukan kesalahan, aku tidak bisa menghindarkan diri dari kesalahan, tapi aku mohon, aku akan tetap bermohon kepadamu ya Allah, aku berusaha ya Allah, aku akan menjauhkan diriku dan mohon ya Allah, jauhkan pula sumber kesalahan-kesalahan itu dariku ya Allah. Maka orang Bapak Ibu, kalau betul Allahumma ba'id baini wa baina khotoyayanya dan dia berusaha untuk melakukan itu, maka insya Allah dia akan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Maka orang yang benar sholatnya, maka dia akan mengupayakan diri
menghindarkan diri dari melakukan kesalahan-kesalahan itu. Tapi kalau dia santai saja misalnya kan, tidak ngaruh dia tidak sadar dia bahwa itu salah, berarti belum ada ngaruh Allahumma ba'id ke dalam dirinya. Tapi ketika dia tersadar bahwa itu adalah salah, lalu kemudian dia tinggalkan kesalahan itu, berarti Allahumma ba'idnya telah memberikan pengaruh kepadanya. Kita tidak akan terlepas dari kesalahan itu, Bapak Ibu. Kita tidak akan terlepas dari kesalahan-kesalahan, tapi kita akan selalu berupaya menjauhkan diri dari semua sumber kesalahan itu. Makanya pagi hari kita berasihan diri kita dulu. Kita upayakan, kita tanamkan tekad subuh. Makanya subuh itu sudah dimulai. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari sumber kesalahan-kesalahan, ya Allah, sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Artinya apa? Kita menanamkan tekad. Saya bertekad, ya Allah, hari ini saya tidak akan melakukan kesalahan, ya Allah. Saya bertekad hari ini saya tidak akan melakukan kesalahan. Saya tidak akan menjadi sumber kesalahan, dan saya akan berusaha lari dari orang-orang yang kemudian nanti akan mengajak saya, membuat saya melakukan kesalahan-kesalahan itu. Oke, Bapak Ibu? Nah, tapi cuman Bapak Ibu, kadang-kadang ya seperti ini. Hati itu gambarnya seperti apa, Bapak Ibu? Hah? Gambar apa dia? Lope, Pak. Gambar lope ya. Bila gambar lope sekecil ya. Hah? Oh, dia gadang lo cintanya kan. Dia gadang lo lope. Nah, Bapak Ibu, hati ini kan intinya kan di sini nih. Intinya di sini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di dalam diri seseorang itu ada segumpal darah. Nah, yang segumpal darah itu, kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah semua anggota tubuhnya. Tapi kalau segumpal darah itu busuk, maka busuklah semua anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah itu adalah qulub. Jadi qalbu itu Bapak Ibu itu gambaran ya. Gambarnya apa tadi Pak namanya? Lope ya. Oke. Allahumma baik. Ini kan sumbernya di sini nih. Kesalahan-kesalahan itu dia akan bersarang di sini, Bapak Ibu. Kesalahan-kesalahan itu dia akan bersarang di sini. Kalau terlakukan kesalahan, maka kesalahan itu akan menjadi, kalau kita melakukan kesalahan, maka kesalahan akan menjadi nuktah, menjadi bintik hitam di dalam hati kita. Semakin banyak kesalahan yang kita lakukan, semakin hitam hati kita. Jadi kesalahan baduto, bacari, menggunjing, memfitnah, apa lagi? Pokoknya semakin banyak kesalahan terlakukan, semakin banyak nuktah hitam itu ada di hati kita.